Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nafadila dengan NIM 11221027. Saya dari kelas C2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan. Jadi di sini saya membuat PowerPoint yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Nah, sebelumnya ada beberapa yang saya bahas. Yang pertama ada pengertian pendidikan kewarganegaraan, yang kedua tujuan pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga kompetensi pendidikan kewarganegaraan, yang keempat misi pendidikan kewarganegaraan, yang kelima visi pendidikan kewarganegaraan, yang keenam landasan hukum pendidikan kewarganegaraan, dan yang terakhir landasan historis pendidikan kewarganegaraan. Jadi yang pertama itu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan kultur demokratis yang mencakup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Yang kedua itu ada tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensi untuk menjadi ilmuwan yang bukan saja memiliki ilmu pengetahuan, melainkan juga memiliki sikap. Yang kedua, keterampilan dan kesadaran bernegara yang tinggi, sehingga akan membawanya menjadi warga negara yang bertanggung jawab untuk berpartisipasi. Dan yang terakhir, memiliki disiplin yang tinggi demi kemajuan bangsa dan negaranya. Selanjutnya ada kompetensi pendidikan kewarganegaraan. 1. Menurut Sumarsono DKK 2002, kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab, dapat memecahkan masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Yang kedua, menurut SK Dirjen Dikri nomor 43 tahun 2006, kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokrasi yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai. Selanjutnya, visi pendidikan kewarganegaraan. Visi mata kuliah pengembangan kepribadian merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa menetapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya, misi pendidikan kewarganegaraan. Misi pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila. Selanjutnya ada landasan hukum. Yang pertama, Undang-Undang 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua dan keempat, Pasal 27, Pasal 30 ayat 1, dan Pasal 31 ayat 1. Yang kedua, TAP MPR nomor 2 atau MPR atau 1999. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang keempat, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang kelima, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang keenam, SK Dirjen Dikti nomor 43 atau Dikti atau KEP atau 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Nah, yang terakhir, landasan
landasan historis pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, perkembangan sivik di Amerika. Pelajaran sivik pertama kali diperkenalkan pada tahun 1790 dalam rangka mengamerikan bangsa Amerika atau The Origin of Americanization. Negara Amerika yang terdiri dari imigran yang memiliki latar belakang kultur bermacam-macam. Oleh karena itu, mereka harus diamerikan supaya warga negaranya memiliki persepsi yang sama tentang negara, serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Amerika. Yang kedua, perkembangan sivik di Indonesia yang diajarkan di SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga, kewarganegaraan pada tahun 1957. Itu membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Yang keempat, sivik tahun 1961. Membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang 1945, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia. Nah, kesimpulannya jadi pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analisis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.